Jadi penasaran gimana cara hidup bakteri ya? Katanya bakteri itu makhluk hidup. Lalu bagaimana cara bakteri bisa hidup? Cara hidup bakteri itu sangat beragam, tergantung jenis bakterinya. Tapi secara umum, bakteri bisa hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk bisa mendapatkan nutrisi, untuk bisa berkembang biak, dan untuk bisa bertahan hidup. Nah, lalu bagaimana bakteri ini bisa mendapatkan makanannya? Bakteri bisa dibagi menjadi dua berdasarkan cara memperoleh nutrisi atau energinya. Yang pertama ada bakteri autotrof, yang kedua ada bakteri heterotrof. Untuk bakteri autotrof itu adalah jenis bakteri yang bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri dan bisa menggunakan energi kimia dan juga energi cahaya untuk bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dibagi menjadi dua ya, untuk bakteri autotrof yang bisa menghasilkan makanannya ada bakteri fotoautotrof dan bakteri chemoautotrof. Nah, fotoautotrof ini adalah bakteri yang bisa menghasilkan makanannya dengan bantuan energi cahaya matahari. Di situ ada kata foton, ya foton itu artinya cahaya. Contohnya itu pada cyanobacteria atau ganggang biru, ganggang hijau biru ya. Lalu, untuk bakteri chemoautotrof itu adalah bakteri yang bisa menghasilkan mensintesis makanannya dengan menggunakan energi kimia tanpa bantuan dari cahaya. Dia menggunakan energi kimia. Contoh dari bakteri chemoautotrof ini adalah bakteri nitrifikasi yang mana bisa mengubah amonia jadi nitrat di tanah, ya. Yang bisa mengubah amonia jadi nitrat di tanah. Itu adalah bakteri yang bisa membuat makanannya sendiri, bakteri autotrof. Lalu kita akan lihat bakteri heterotrof. Nah, bakteri heterotrof ini berbeda dengan bakteri autotrof yang mana bakteri ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia menyerap nutrisi atau zat hara dari makhluk hidup yang lainnya. Dia menguraikan bahan organik dari makhluk hidup lain, baik yang hidup ataupun yang mati. Jadi cara memperoleh makanannya itu dengan menyerap nutrisi dari organisme yang lainnya. Contoh bakteri heterotrof ini adalah Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini adalah bakteri yang hidup di usus manusia, usus kita. Kemudian selain itu ada Streptococcus yang bisa menyebabkan sakit pada tenggorokan. Ini adalah dua contoh ya, bakteri yang bersifat heterotrof. Tapi masih banyak lagi bakteri yang bersifat heterotrof. Bisa dicari sendiri contoh yang lain. Nah, itu bagaimana bakteri bisa mendapatkan atau memperoleh makanannya ya. Kalau kita manusia, kita memperoleh makanan dengan organisme heterotrof juga ya, dengan cara memanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanan, misalnya tumbuhan, kemudian hewan. Nah, itu kita manusia juga organisme heterotrof. Kita makan dari dengan menggunakan memanfaatkan, tidak bisa kita buat makanan sendiri. Kita mendapatkan nutrisi itu dari organisme yang lain. Kita manfaatkan organisme yang lain sebagai sumber atau bahan makanan kita. Kalau bakteri, dia itu bisa buat makanannya sendiri yang tadi disebut dengan autotrof. Dan dia juga bisa bersifat heterotrof. Nah, ada kelompok bakteri yang bisa buat makanan sendiri dan ada yang tidak bisa buat makanan sendiri. Autotrof bisa buat makanan sendiri dan heterotrof tidak bisa buat makanannya sendiri dan menyerap nutrisinya dari organisme lain. Lalu kita akan bahas bagaimana bakteri bisa berkembang biak. Ya, kalau pada tumbuhan, bagaimana tumbuhan berkembang biak bisa dengan secara vegetatif atau generatif kan. Kemudian hewan bisa melalui generatif, melalui perkawinan kalau pada hewan. Sedangkan bagaimana dengan pada bakteri? Akan dibahas di video berikutnya.